Panembahan Girilaya dalam sejarah Cirebon dikenal sebagai Raja Cirebon ketiga. Nama aslinya adalah Pangeran Putra. Beliau merupakan anak dari Pangeran Sedanggayam bin Pangeran Agung atau Panembahan Ratu I. Dengan demikian, ia merupakan cucu dari Raja Cirebon kedua. Pangeran Putra dinobatkan menjadi Raja Cirebon pada tahun 1649 dengan gelar Panembahan Ratu II. Adapun nama Panembahan Girilaya merupakan julukan karena beliau merupakan panembahan atau seorang raja yang wafat di Girilaya, Mataram. Panembahan Girilaya memerintah Cirebon selama 13 tahun, yaitu dari mulai tahun 1649 sampai dengan 1662 Masehi. Panembahan Girilaya dalam catatan naskah Mertasinga mempunyai 2 orang permaisuri serta beberapa orang selir yang tidak disebutkan namanya. Kedua permaisuri tersebut adalah Rara Kerta yang kelak melahirkan Pangeran Sepuh atau Pangeran Mertawijaya, dan Ratu Maskirani yang kelak melahirkan Pangeran Emas Pakungwati atau Pangeran Wangsakerta serta Pangeran Anumsada atau Pangeran Kertawijaya. Dari beberapa selir yang tidak disebutkan namanya, Panembahan Girilaya memperoleh 15 orang anak yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Salah satu selir Panembahan Girilaya adalah anak Raja Mataram atau Amangkurat I. Selama hidupnya, Panembahan Girilaya memerintah Cirebon dengan bijaksana. Meskipun demikian, Cirebon pada masa ini diperlakukan sebagai negeri taklukan oleh Kesultanan Mataram. Dalam tiap tahunnya, Cirebon diwajibkan berkunjung atau seba ke Mataram. Cirebon memaknai kunjungan ini sebagai kunjungan menantu kepada mertuanya. Sementara Mataram mempolitisasi keadaan tersebut dan menunjukkan kepada kerajaan-kerajaan taklukannya bahwa Cirebon memang sebagai negeri jajahan Mataram. Cirebon semenjak zaman Sultan Agung amat dihormati oleh Mataram. Sebab Sultan Agung adalah menantu Panembahan Ratu I, serta menganggap Cirebon sebagai kerajaan kerabat Mataram, bukan sebagai jajahan. Akan tetapi, selepas kemangkatan Sultan Agung, sikap Raja Mataram selanjutnya berubah. Amangkurat I yang juga sekaligus sebagai mertua dari Panembahan Girilaya menghendaki Cirebon harus mendukung setiap kebijakan Mataram, termasuk dalam urusan memerangi Kesultanan Banten. Akan tetapi Cirebon rupanya bersikap setengah hati. Di sisi lain, Banten menghendaki Cirebon agar bersama-sama dengan Banten menentang kekuasaan Mataram. Sebab bagi Banten, Cirebon merupakan kerajaan yang satu darah dengan Banten, yaitu sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Perebutan pengaruh antara Mataram dan Banten dalam menggait Cirebon masuk dalam jaringan persekutuan 2 kerajaan yang waktu itu sedang berseteru, pada kemudiannya membuat Panembahan Girilaya terbunuh. Pada saat Panembahan Girilaya berkunjung ke Mataram, Amangkurat I menahan Panembahan Girilaya hingga wafat.
dan dimakamkan di suatu tempat yang bernama Giri Malaya atau Giri Laya. Menurut naskah Martasinga, awal mula perseteruan antara Amangkurat I dengan Panembahan Girilaya dikarenakan Amangkurat merasa kecewa terhadap Cirebon. Ia merasa sakit hati karena pada waktu itu Panembahan Girilaya melindungi para pelarian atau para buronan dari Kesultanan Mataram. Mataram yang waktu itu sudah menjadi sekutu Belanda meminta bantuan Belanda untuk membawa Panembahan Girilaya ke Mataram. Misi penjemputan Raja Cirebon itu dipimpin oleh Kapten Belanda bernama Kapten Etal. Kapten Etal membujuk Panembahan Girilaya agar mau menghadap mertuanya ke Mataram. Panembahan Girilaya berangkat ke Mataram disertai kedua orang putranya. Beliau berangkat menggunakan kapal laut, sementara para pembesar Cirebon lainnya menyusul menggunakan jalan darat. Sesampainya di Mataram, Panembahan Girilaya ditahan. Pada mulanya, Amangkurat I berniat membunuh Panembahan Girilaya. Akan tetapi, karena takut terhadap risiko diserang Cirebon dan Banten, Amangkurat I membunuhnya dengan jalan halus, yaitu dengan jalan di guna-guna. Ketika para pembesar Cirebon yang melalui perjalanan darat sampai ke Mataram, mereka mendapati rajanya sudah sakit parah. Sehingga tidak beberapa lama kemudian Panembahan Girilaya wafat. Kemudian beliau dimakamkan di Girilaya, Mataram. Selepas Panembahan Girilaya wafat, kedua anaknya yang masih kecil ditahan oleh Mataram. Di kemudian hari, dengan segala upaya, Cirebon membebaskan kedua putra mahkota itu dari sekapan Mataram. Di antara salah satu usaha Cirebon dalam membebaskan putra mahkota sekaligus menghancurkan Mataram adalah dengan cara membiayai pemberontakan Trunojoyo.